pelajaran dasar di SD tentang bahasa Indonesia. Nah, makanya ini adalah sesuatu yang harus benar-benar kita perhatikan. Harus diperhatikan antara D-nya, K-nya apakah disambung atau dipisah. Nah, itu yang pertama kesalahannya. Kemudian yang kedua, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para penulis-penulis pemula adalah inkonsisten pada kata ganti. Nah, kadang di awal kemarin kita sempat diskusi ya. Di awal aku, nanti tengah-tengah saya. Gitu. Itu paling sering itu kayak inkonsisten. Kalau aku terakhirnya sayang sayang. Paling satu banget kayak Itu beda lagi. yang paling susah tuh kayak kata-katakunya tuh paling sering. Kata-kuku tuh kan kayak pelosan makna gitu nah. Terus apa tuh gantinya? Diganti pakai bahasa apa berganti. Kalau kuda siap lu sudah diganti. Apalagi kan sudah terbiasa menggunakan kata aku kan. Terus di buku tuh menggunakan kata saya. Nah, inkonsisten dalam kata ganti. Nah, dalam kata ganti. Ini sesuatu yang fatal juga. Nah, sesuatu yang fatal ditemukan, yang sering ditemukan oleh penulis-penulis pemula. Kemudian yang ketiga, apa sih kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan penulis pemula adalah pemborosan kata. Pemborosan kata di apa ya, di belakang ya. Dalam arti kayak ayahku, kakekku, adikku, padahal sudah jelas di atas menjelaskan tentang ayahnya si itu, tetapi dia tulis lagi ayahku. Nah, Terus pakai apa dia? enggak ayah gitu. Bisa gini. Kan? Saya memiliki seorang ayah yang tiba-tiba masuk di dalam rumah pada saat saya memasak. Ketika itu ayah memanggil saya, jadi nggak usah lagi ayahku memanggil saya, kan sudah jelas itu ayahmu gitu. Sudah diceritakan ya. Iya, jadi nggak usah lagi tiba-tiba ayahku memanggilku, aku pun menuju ayahku. Itu kan pemborosan itu. Jadi tinggal ayah sama dengan adikku, mamaku dan sebagainya. Itu pemborosan yang sering terjadi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah penulisan kata-kata asing. Nah, penulisan kata-kata asing, misalnya kata asing dalam bahasa daerah, bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa-bahasa asing lainnya. Teknik penulisannya adalah menggunakan metode italik. Italik itu miring, kan? Dimiringkan. Nah, dimiringkan. Bahkan bahasa daerah sekali. Ya, bahkan bahasa daerah. Nah, itu. Jadi nggak boleh misalnya dilurus gitu, harus dimiringkan. Nah, ini kadang menjadi sesuatu yang salah juga di penulis pemula. Kemudian apalagi yang paling sering adalah penggelukan paragraf karena terlalu bersemangat. Karena terlalu bersemangat menulis, kadang banyak diulang-ulang. Ya, katanya diulang-ulang. Padahal kadang sudah ngerti loh, ini sudah dijelaskan lagi panjang. Bukan paragraf. Tapi untuk tulis pemula nggak apa-apa. Nanti kan tulis aja dulu kan, tulis aja. Nanti baru kita maafkan. Nah, nanti ada tekniknya lagi. Teknik editing. Yang paling susah tuh kayak kayak kalimat dialog tuh nah. Di situ disatukan kan tuh buat paragraf baru. Oke. Itu juga. Nanti. Oke, kita masukkan ke Gabungan paragraf. Oke. Selanjutnya adalah Aku tembak. apa? Penulisan kalimat dialog yang terkadang nyambung dengan narasi. Padahal gini, kalau penulisan kalimat dialog itu harus memiliki ruang tersendiri. Ruang tersendiri itu harus dipisah dari paragraf sebelumnya. Nah, dipisah. Kadang dia juga agak menjorok gitu kan, ada tab gitu baru dia. Ya. Jadi harus dienter gitu. Misalnya, contoh, kamu mau kemana, gitu kan? Nah, kalau misalnya kamu mau kemana, kemudian ada tanya Andi itu disambung aja. Nah, satu. Tapi kalau misalnya gini, kamu mau kemana, gitu kan? Kemudian narasi di awal di bawahnya itu adalah narasi yang baru, bukan tanya Andi adalah berarti kita harus enter ke bawah, memiliki ruang tersendiri. Gitu. Ya apa ya?
Ya kayak gitu lah. Nanti di kelas. Abang rusak. Coba kalau abang tulis anak ya. Ambil minum. Sambil tulis. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, jadi gitu. Kemudian kemudian kata-kata kata pun itu sekalipun bagaimanapun itu kadang cuma perlu dipahami bahwasanya kata pun itu kadang tidak terlalu menjadi kesalahan yang fatal sih, karena ada kadang memang harus disambung, ada yang dipisah dan sebagainya, kayak sekalipun bagaimanapun nah itu, tapi perlu tetap di ini sebagai sebagai proses untuk belajar tetap perlu dipelajari dan diperhatikan. Nah, jadi itu beberapa kesalahan-kesalahan penulis atau dosa-dosa penulis pemula. Nah, setelah itu teman-teman semua setelah 101 ya, katakanlah sudah sampai 101 tadi itu kan contohnya aja. ya, 101 kita jabarkan. satu itu jadi itu teknik kayaknya dalam Banyak tuh. gitu. Jadi teknik-teknik seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah selesai tulisannya kan, anggaplah kayak si Andi dan si Lisa gitu kan. Selesai, maka ada proses yang tidak boleh terlupakan, proses pengendapan. Nah, Bulan-bulan proses- Bang kundapkan. Sampai marah itu naskah. Iya, marah. Proses pengendapan paling lama itu 3 hari. 3 bulan. Bilangnya Bang Hamdan, terserah kau lah mau berapa hari, yang penting kau merasa sudah tenang, sudah ada ini lagi baru. Kenapa 3 hari? Kenapa nggak boleh lama? Supaya feel-nya kita nggak hilang, feel-nya kita nggak kelupaan gitu. Nah, feel-nya kita tetap apa? Korelasi dengan korelasi dengan naskah yang akan kita self editing. Makanya proses pengendapan dilanjutkan dengan self editing. Self editing ini adalah revisi. Nah, ini namanya teknik self editing, membaca ulang naskah, melihat apakah ini layak atau tidak. Ada di-cut, ada ditambahkan dan sebagainya. Itu namanya teknik self editing. Jadi kita baca ulang naskah kita mulai dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalnya ada yang kurang kita tambahkan, kalau ada yang berlebihan pemborosan cut. Gitu. Makanya proses menulis itu saya selalu menyampaikan, proses menulis itu adalah proses akumulasi dari kesabaran dan terus latihan terus menerus. Kenapa harus sabar? Karena memang kayak gitu, untuk menciptakan sebuah tulisan yang bagus, maka kita harus proses kesabarannya itu, nggak boleh instan. Mie instan aja nggak instan gitu kan? Iya. Harus dimasak dulu. Iya, harus masak dulu. Nah, kayak seperti itu. Nah, kita kita sharing aja, diskusi teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang proses Bang, penulisan. proses pengendapannya itu Belum. fungsinya apa? Boleh. Namanya silakan. Barbar ini, barbar. Iya. Marah. Tahan. Sabar. Gak apa-apa. Baru aja bahas sabar-sabar. Enggak, barbar ini, barbar. Proses pengendapan fungsinya apa? Seperti apa? Oh, seperti apa? Fungsinya. Fungsinya proses pengendapan fungsinya untuk merefresh kembali otak kita yang sudah bekerja keras, bekerja ekstra untuk melahirkan sebuah ide-ide, inspirasi, dilahirkan dalam bentuk wujud kata demi kata yang terurai, kemudian menjadi sebuah kalimat menjadi sebuah paragraf menjadi sebuah bab menjadi sebuah karya yang utuh, menjadi sebuah buku. Nah, itu. Jadi untuk merefresh kembali supaya kita ada relaksasi terhadap otak dan pikiran, supaya ketika kita melakukan self editing kita dalam keadaan enjoy, Ada energi baru lah. ada gitu energi ya. baru. Nah, jadi seperti itu fungsinya. Gue ngerti? Ngerti lah. Kira diendapkan dulu. Kalau pada ngerti kita endapkan dulu. Tape kan. Endapkan pakai air garam ya? Refreshing gitu ya. Ya. Refreshing habis nulis sebulan, tadi dia teknik 1 bulan 1 naskah gitu kan. Refresh dulu. Ya, karena sama laptop kalau nggak direfresh hang. Dia Bener? ke otak kita hang. Kalau aku terbelok otakku. Iya, nanti kita kemana-mana nih. Bang, pertanyaanku dipersilahkan ke moderator. Boleh, silahkan. Langsung aja. Jadi begini Bang, kan aku sementara
sudah menyelesaikan tulisanku, tinggal proses editingnya lagi. Aku anggap sudah selesai lah, tinggal editingnya kan. Oh iya dong. Nah, terus tapi karena pada saat aku coba untuk mengedit, kayak tidak ada waktu yang tepat buat saya gitu. Padahal saya sudah coba untuk mencari suasana yang memang diri saya itu gitu kan Bang. Cuman kayak nggak ada, jadi saya mencoba untuk menulis karena ada di pikiran saya yang kayak ingin sekali saya tuliskan gitu kan Bang. Jadi saya beralih gitu di profesi lain bukan. Kok gampang ini mengalihkan ini? Oh iya dong. Gampang Nah. mengalih. Iya. Yang ini belum selesai gitu ya. Terus Enggak, karena Terus lanjut. sudah saya coba untuk mengedit, tapi kayaknya kalau saya paksakan nih, ini hasilnya akan tidak bagus gitu kan. Jadi saya cobalah, oke lah, saya sisihkan dulu dan saya menulis apa yang sebenarnya saya ingin tulis karena ada yang menumpuk di otak saya gitu. Daripada ini Nah, jadi ngendap kan, oke lah saya tulis selesaikan siapa dulu yang tak mau dituliskan, Ah, nanti baru tulis. gimana tuh? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Bagaimana itu? Mungkin lebih pada konsistensi Iya. diri, bagaimana menjaga pikiran, perasaan pada naskah satu ini misalnya. Iya. Kadang-kadang ini sudah selesai rasanya, tapi padahal belum jadi buku nih, udah Iya. selesai. Tapi ini Saya kesini, kurang tapi kok aku kebakaran masih liar nih, kepalanya liar Kepalaku nih. ada yang Nah, numpuk gitu, ada yang ada harus yang dituliskan lagi tapi dengan beda dengan naskah yang tadi gitu. Ah. Baru lagi gitu. beda genre Kayak gitu. juga. Ada genre. Manajemen konsistensi hati dan Iya, pikiran. yang mana? Ah, kasih. itulah ya. Aduh, jangan Mbak, jangan. Oke, pertama saya menyampaikan ya, sebenarnya ini adalah sebuah kesalahan sih, menulis sesuai dengan mood. Nah, ya. Nah, itu sebenarnya sebuah kesalahan ketika kita ingin menjadi Jawab seorang satu-satu tadi itu ya. ketika kita ingin menjadi seorang penulis produktif. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin diri kita setiap hari itu kita ada mood. Nah, makanya itu ciptakan mood. Bagaimana cara menciptakan mood? Kembali lagi ke strong why kita, motivasi kita. Makanya tadi tuh sangat penting strong why kita, motivasi kita. Makanya kan di awal, kenapa kita harus menulis? Kenapa kita harus menuliskan ini? Kenapa harus dilakukan sekarang, bukan ditunda dan sebagainya. Nah itu. Terus gimana sih caranya kalau misalnya kita punya ide dan sebagainya, teman-teman semua? Buku-buku saya yang lahir itu dari ide-ide yang liar. Ketika saya menulis ada ide, makanya saya menerapkan teknik mengikat ide. Di note ini. Jadi teknik Mana aja sih ya, ya. istilahnya nanti Iya. diingatkan. Nah, teknik mengikat ide, misalnya kalau lisan nih mau ngedit tulisan, kemudian ada ide liarnya lagi untuk nulis, silakan tulis di note HP-nya atau di bukunya dan sebagainya. Nah, supaya ide-ide yang masuk itu tidak terlupakan, tapi tetap kita harus konsisten menyelesaikan dulu ini. Sama teman-teman semua, kalau kita ingin baca buku gitu kan, semenarik apapun, sekeren apapun buku yang lain, kalau kita belum menyelesaikan satu buku ini, nggak boleh, jangan gitu. Tapi ingat misalnya, oh saya mau baca itu lagi nanti setelah ini. Nah sama, jadi selesaikan dulu editannya, nulisnya, dan ide-ide yang ada silahkan ditulis. Itu namanya teknik mengikat ide. Dan banyak beberapa, termasuk itu Andi yang cerpen yang dibaca itu Fiona, itu sementara saya nulis buku, kemudian lahir ide nulis Fiona, saya nulis aja dulu di sini, kemudian saya garap setelah selesai. Dan itu diterbitkan juga di majalah Berdiri Darussalam. Nah, tekniknya itu, jadi selama proses kepenulisan kita mendapatkan ide-ide yang segar, supaya tidak terlupakan, silakan mengikat ide dengan menuliskannya. Bisa di note HP atau bisa di buku dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi harus konsisten dulu, selesaikan dulu. Sama kan misalnya kalau kita punya pasangan gitu kan, selesaikan dulu. Jadi masih belum selesai. Iya. Terus terpanik. Jauh ya. Apa nih? Forum apa nih? Selesaikan dulu, selesaikan. Numpuk pada Bang di otakku. Nah itu harus Diikat, ada diikat. pengikatan ide. Pengikatan ide kayak gini. Saya selalu pinjam ya, belum bisa kali. Ini contoh.
Bunda nggak punya papan tulis, rusak papan tulisnya kemarin juga. Kecil itu mbak. Itu ada, cuman rusak dicuilkan. Ini cerpen yang ini cerpen yang belum saya garap, tapi ini adalah sudah ada ketika saya menulis. Ini judulnya Titip Rindu ke Betula. Nah, saya sudah tulis di note ini supaya ini ide-idenya tidak hilang. Si Lisa harus memberikan ini apa ya, dalam bentuk mapping gitu kan, sub-subnya harus dituliskan apa, bahas apa supaya tidak hilang. Dan ini sering sekali saya lakukan, dan itu sangat membantu sekali. Ketika sudah selesai, oh ternyata ide tulisan ini, oh subnya ini mau dibahas ini, jadi terikat gitu. Dan sudah ada begini, insya Allah kita nggak akan lari kemana-mana Ya. ya. Nah, Sudah ada begitu ku bang. Sudah ada kayak, oh ini konsepnya kayak gini yang ingin saya pada satu malam itu. Saya kan rencana sama teman saya bang. Nah sudah nih buat judulnya, sudah ada subnya. Nah pas Mbak ini sudah revisi, nah saya mau editing sudah kan, maksudnya Mbak ini sudah proses editing, dia sudah ini. Nah saya ini tinggal bagaimana sesuai tanda apa yang ingin saya tambahkan, seperti ada kurangkan, jadi saya baca-baca lagi apa segala macam. Nah pada saat proses itu kayak kok ya, maksudnya kayak maksudnya kayak aku memaksakan diri untuk mengerjakan itu. Ya tadi nggak feel-nya nggak dapet gitu, padahal sudah meluangkan waktu. Kan aku ingat katanya Bang Hamdan, kau jangan tuntut dirimu untuk apa sih namanya, tuntut dirimu untuk apa mbak? katanya Bang Hamdan, kau harus meluangkan waktu, jangan mencari waktu luang. Nah jadi saya coba karena di sisi lain ada Bang Hamdan yang selalu kasih support, gini Nalis, gini ini kata Bang Ramli gitu kan, dia selalu kata Bang Ramli ini pengalaman aku gini. Nah dia selalu kasih gitu, tapi kan Bang aku nggak bisa mikir, ya udah kondapkan lah dulu, tapi sudah 3 bulan. berarti dalam proses perjalanan kamu menemui titik kebuntuan. Ya buntu dia Bang. Buntu kan? Iya. Dalam teknik kepenulisan dinamanya writer block. Writer block itu adalah titik kebuntuan di mana ketika kita dalam proses kepenulisan itu kita sama sekali nggak bisa berpikir apalagi nih mau ditambahkan. Nah ada 6 teknik yang perlu kita lakukan. Itu yang terlalu banyak teknik. Teknik pertama, silakan tinggalkan laptopnya. Sudah Bang, sering sekali aku tinggalkan Bang, aku lirik. Teknik kedua, ya ada aja kan, sholat sunnah aja dulu kan. Iya. Ya. Ntar menyusul ya. Teknik kedua, silakan untuk membaca buku. Iya. Nonton film. 3, nonton film. 2, kemudian bisa diskusi, bisa lihat-lihat cover, bisa di perpustakaan, di Gramedia dan seterusnya. Teknik ke-6, kembali membuka laptop. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi ketika titik kebuntuan itu menemui saya paling sering nonton film atau nonton di YouTube. Setelah itu baru saya kembali ke laptop. Pasti yakin apa yang ada. Saya lakukan itu Bang, nonton film, buka buku, baca buku, pergi nongkrong. Saya malam-malam tuh nongkrong tuh sama orang gila. Orang gila. Iya, kayak Bang Gega, Bang Yudi, Bang C, itu orang gila. Dia nongkrong dan ketemu. Nah dari itu lain ke arahnya lain gitu. Ketemu orang gila yang liar tadi itu. Kayak judul yang saya ketemu itu kayak bersikap sederhana, yang penting kaya. Terus yang dijelaskan situ seperti subnya kan, salah satu subnya antara hipotalamus dan otak kanan. Nah di situ ada peran hipotalamus yang tidak pernah berhenti bekerja dan otak kanan yang tidak berhenti bekerja. Kenapa kita tidak memberikan apresiasi? Kenapa yang kita selalu itu apresiasi satu kesatuan tubuh kita? Padahal kita juga untuk menghargai tubuh kita dengan cara memberikan apresiasi kepada hipotalamus dan juga otak kanan. Nah itu yang saya pikirkan, belum lagi sub-sub lainnya, ketawa orang gila, ketawa orang waras, karena orang gila ketawanya waras gitu.
Karena kita yang ndak gila, yang merasa ndak gila, kita kadang ketawa, padahal sebenarnya kita hanya menghargai, hanya ini itu kan yang lebih waras kan orang gila. Bang, mohon maaf. Nah jadi kayak gitu, jadi saya ke otaknya tuh ke situ karena tiap malam kan udah ada pikiran tadi tuh. Coba kalau dikunci, jadi kembali lagi. Iya. Konsistensi tadi yang dikunci. kan. Coba Ide deh yang konsisten itu. Yang tadi tetap aja kok tuliskan. Misalnya kalau judul ini, kok ini tulis aja seperti yang tadi contohnya Bang Ramli tadi mengunci ide. Nah, tapi setelah itu harus mencoba kembali. Seperti kalau ke pasangan gitu. Iya, itu yang mencoba kan dikunci nih sudah nih aku buat di kertas, di HP dan aku ini pokoknya atau gini, karena ketika kita menulis itu kan kita punya impian. Aku pengen buku ini terbit. Nah, kembalikan pada Fokus target deadline. Deadline sama why itu apa? Strong why-nya. Strong why-nya tadi bahwa aku punya buku ini pengen seperti ini, kembalikan ke situ. Jadi kan itu buku pertamamu katakanlah gitu kan. Nah, itu menjadi muncul lagi motivasi gitu. Kembali lagi. Benar. Ya kan? Buat target kapan selesai editing, kapan sudah revisi fix, kapan harus diterbitin. Dan kamu harus konsisten dengan itu. Supaya bisa fokusnya jelas, terarah. kalau lewat sudah Bang waktunya. Revisi ulang. Dia kembali ke situ lagi. Gitu. Kembali lagi. Saya ke situ. Bang Andi. Beberapa pertanyaan yang paling tidak bisa terjawab, tapi nanti jawabannya asli adalah bagaimana kita mengeksekusinya itu langsung. Mencoba untuk mewujudkan dari So akrabnya si Pandu nih. yang tadi dimaparkan. Nah, kita lanjut lagi ya saudara-saudara, Masuk lagi kepada bahasan kita tentang penulisan. Tadi sudah ada beberapa teknik-teknik yang terus dibocorkan terus sama Bang Hamdan nih, dari tips menulis yang baik. Bang Ramli. Bang Hamdan doi. Pikir Bang Hamdan dia. Kebosnya Tadi ada di apa masjid. ini? Oh, kenapa di sini dia? Tadi dia masih ngomong sama Pak Adam, sama gurunya. Nanti dia menyusul ke sini. Mungkin. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan dari pegiat-pegiat literasi kita tercinta. Oke, pada Kak Basma. Oke, siap. Terima kasih. Pikirannya Kak Basma. Terima kasih. Belum saya bertanya, Kak. Salah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini pertanyaan saya terkait sudah menemukan strong why tapi kadang pergi gitu, kadang hilang. Belum saja. Baru aja. Gimana sih biar bisa mempertahankan itu ataukah itu belum tepat jadi strong why gitu. Nah, itu pertama, bagaimana bisa sih mempertahankan itu. Kemudian kayak kita tuh sudah memiliki kepekaan tentang ide, terus punya melihat apa yang ngetren, kita udah ada ide nih tapi terkadang malas untuk eksekusi. Nah itu gimana gitu biar bisa kita tuh bisa langsung nulis gitu. Kemudian pas nulis nih, udah nulis satu paragraf tapi terkadang kita sendiri nih merasa kok kaku banget nih kata-katanya, merasa kaku padahal saya udah baca buku juga. Terus kadang saya pakai ini metode apa sih istilahnya, bukan ngeciplak, Amati, tiru, modifikasi ya modifikasi kadang karena butuh contoh tapi sebenarnya saya mau buat gini tapi baca contoh tapi kok cenderungnya malah ngeniru plak gitu. Jadi itu solusi seperti apa? Oke. Itu pertanyaan saya, terima kasih. Tiga hal tadi ya berarti ya. Iya, Tiga pertanyaan. strong wife yang selalu pergi. Strong way yang tidak strong. Strong why-nya. Strong way yang selalu pergi. Terus sama Iya, apa tadi? kepekaan itu kan kadang kita. Apa tadi yang kedua? Kenapa dia bisa pergi gitu loh Bang? Padahal kita kan sudah Iya, melakukan kan yang ngetren kedua ya? gini kan yang Jadi kepekaan nyaman. tuh kan, Mbak. Apakah? Kemarin kayak ada pas masih pandemi sekolah by daring kan, ada anak kecil nih yang menginspirasi kayak coba ibu saya adalah seorang guru. Jadi kayak aku tuh punya ide mau buat cerita singkat per seandainya. anak-anak yang ada di perbatasan kan, cerita masing-masing sekolah daring dan keinginan mereka. Sudah ada sih list-listnya, cuman kayak nge-eksekusi lebih lanjut tuh kadang terhadap Mengalami kebuntuan ya. Tadi. ya. Terus yang Itu, ketiga yang ketiga tadi
kekakuan dalam Kaku dalam penulisan. Ya. Oh, langsung. Oke. Abang Pandu. Dia malah pegang. Nah, tangannya itu nggak mau kotor. Mamamu tuh kalau ngomong berani kotor, anaknya nggak kotor. Bangun tidur baik sudah. Lanjut Bang. Ya. Gimana sih untuk menjaga semangat kita atau strong way itu? Tentu setiap orang beda-beda. Cuma formula yang bagus dan bisa diterapin adalah menjadikan atau memvisualisasikan strong way kita dalam bentuk apa? Silakan. What's your name? Basna. Basna. Kan kau di Basna. Basnawati, tapi dipanggil Basna aja. Wati Bukan Basnas kan? Bukan Basna. Itu beda mudah. Basmawati aja. Oke, Basna silakan memvisualisasikan strong way-nya itu dalam bentuk menuliskan di Microsoft Word atau menuliskan di desain apa dan sebagainya, kemudian di print out, kemudian buat strong way kita itu menjadi terlihat setiap harinya. Nah, terlihat setiap harinya supaya itu bisa menjadi memberikan giroh atau semangat gitu kan, spirit untuk kita ketika kita setiap hari menulis, setiap hari melihatnya. Nah, makanya kita memvisualisasikan dalam bentuk yang bisa kita lihat setiap hari. Nah, bisa di dinding kamar, bisa di tempat di ruang belajar kita dan sebagainya. Karena kenapa harus divisualisasikan dan kenapa harus itu bisa memberikan semangat ketika kita melihat? Karena itu akan terekam di dalam bawah sadar kita. Semakin sering kita melihat sesuatu dan membaca sesuatu itu akan terekam di dalam alam bawah sadar kita, dan itu bisa membentuk diri kita, dan yakin dan percaya semesta akan mendukung gitu. Serius, karena makanya pernah lihat nggak video motivasi dari Danang ini dia yang memvisualisasikan atau memberikan semangat menulis impian 100 impian di dalam kertas gitu. Pernah lihat nggak? Nanti lihat ya. Belum nonton. Jejak impian. Nah, kenapa perlu divisualisasikan dalam bentuk tulisan atau bisa dilihat setiap hari supaya semesta itu mendukung? Bagaimana caranya semesta mendukung itu adalah ketika mindset kita itu senantiasa terekam dengan motivasi atau strong way kita. Nah, bukankah misalnya ketika kita mengatakan kita bisa, maka 1000 jalan keluar akan memberikan dukungan kepada kita untuk bisa. Nah, sama dengan ketika kita mengeluhkan sesuatu saya tidak bisa, maka 1000 alasan akan menyuguhkan kita, kamu nggak bisa, gitu kan? Contoh, kita mengatakan saya tidak bisa menulis, beribu-ribu alasan akan datang. Iya, karena kamu nggak suka baca, kamu nggak suka komunitas, kamu nggak punya mentor, kamu nggak ada skill, kamu nggak ada bakat dan sebagainya. Tetapi ketika kita mengatakan saya pasti bisa menulis, oke. 1, alasannya kenapa? Karena saya suka baca. 2, karena saya punya ide. 3, karena saya seorang pegiat literasi. 4, karena saya punya motivasi lingkungan dan sebagainya. Nah, visualisasikan dari strong way tadi itu supaya bisa dilihat setiap hari. Nah, kemudian yang kenapa sih ketika kita sudah peka tetapi kita tidak jalan-jalan? Berarti itu Wallahualam. strongnya itu perlu. Nah, ada teknik ini. Ketika kita sudah memiliki ide tulisan itu, ketika kita hanya mampu untuk mengikat ide itu, silakan diikat. Tapi ketika kita sudah punya waktu untuk menggarap, langsung menggarap tanpa muluk-muluk, tanpa berpikir untuk menjawab pertanyaan ketiga. Yang tadi yang pertanyaan ketiga kan kaku banget gitu. Nah, ketika kita sudah penggarapan daripada ide tulisan kita itu, satu yang harus ditanamkan di dalam mindset kita, setiap orang, setiap penulis berbeda prosesnya. Proses Basna dengan Terelie pasti akan berbeda, maka jangan harap pernah menuliskan sebuah tulisan sama dengan Terelie karena prosesnya masih beda. Nah, gitu makanya
kaidah dalam menulis, jangan pernah membandingkan tulisan kita dengan orang lain, karena setiap kita punya proses berbeda. Sama misalnya kalau Andi ingin melahirkan misalnya tulisan yang sama dengan saya, sementara Andi masih berproses, saya sudah beberapa tahun, itu kan mustahil gitu. Nah, karena setiap kita punya proses, kita punya tahapan-tahapan. Makanya kita kan belajar sebenarnya dari sistem formal pendidikan kita, sistem pendidikan formal kita. Kenapa orang harus SD dulu? Kenapa nggak langsung di SMP, SMA dan sebagainya? Nah, kenapa misalnya anak SD diberikan ujiannya soal SD? Kenapa bukan SMP dan SMA? Karena mereka punya proses, mereka punya tahap yang perlu mereka lewati. Sama dengan ketika kita menulis, jangan pernah menganggap tulisan kita, jangan pernah kita membandingkan tulisan kita dengan tulisan orang lain. Karena itu adalah sesuatu perbuatan atau sesuatu yang sangat melelahkan. Semakin kita membandingkan tulisan kita, kok tulisan saya kaku gitu, dia bagus, aduh gimana, semakin kita down dan seterusnya, dan kita akan mengatakan saya tidak bisa menulis, tulisan saya tidak bagus. Nah, jadi jangan pernah membandingkan, tetapi teruslah menulis. Makanya akumulasi kesabaran untuk terus latihan terus menerus. Jadi nulis saja. Jadi jangan berharap tulisan pertama kita akan wow gitu. Sama dengan tulisan buku Terelie nggak langsung bestseller, dan semua penulis-penulis yang lain juga tidak ada yang langsung bestseller atau langsung dikenal, tapi mereka melalui proses-proses. Proses pertama misalnya Basnas tadi mengatakan, kok tulisan saya kaku amat. Oke, satu evaluasi. Kenapa kaku? Kurangnya di mana? Oke, kurangnya di sini. Kata-katanya masih ngulang itu terus. Apa yang harus saya lakukan? Memperbanyak diksi atau kosakata. Caranya gimana? Caranya dengan membaca. Karena semakin banyak baca, kembali lagi ke situ. Jadi sebelum kita menulis, orang yang menulis adalah orang yang suka baca. Ya, suka baca. Dimana referensinya kan banyak. Kalau cuma satu buku yang dibaca terus kemudian nulis ya akhirnya padunya ke situ aja gitu. Ya, benar. Setiap penulis A dan B, C itu punya gaya bahasa masing-masing. Nah, itu tadi modifikasi. Oke, kita harus memiliki role model atau panutan dalam menulis. Ya, pasti. Nah, pastinya dengan cara apa? Saya misalnya menulis fiksi, misalnya novel, cerpen dan sebagainya. Saya berkiblatnya ke Habibur Rahman karena saya suka keindahan diksinya. Makanya cara saya untuk belajar memodifikasi, saya baca semua buku-bukunya Habibur Rahman, kemudian saya cara penulisannya seperti ini. Pilihan katanya pasti akan ikut kok iya. Ya biasanya. Nah, tapi itu tidak menjiplak, itu modifikasi karena kita menuliskan sesuai dengan versi kita. Nggak akan mungkin misalnya kalau saya baca bukunya Basnas, saya tidak akan mengatakan ini kok mirip ke Habibur Rahman tulisannya. Enggak, karena kan metode nulisnya sudah dapat gitu. Makanya kita itu ATM, amati, tiru dan modifikasi sesuai dengan versi kita. Karena setiap orang beda. Misalnya saya ini diskusi sama teman-teman ketika Basnas, Lisa dan Andi, Basnas, Lisa dan Andi nulis, pasti proses nulisnya beda, hasil tulisannya beda. Contoh, saya memberikan misalnya tema, nulis satu misalnya judul ini. Ketika hasil tulisannya sudah selesai pasti beda. Nah, itu karena itu setiap orang beda proses